Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Intania Amanda Sifa. Saya dari Prodi Sistem Informasi dengan nomor NPM 2410 6312 50053. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seputar tentang Pancasila, mengapa kita perlu belajar Pancasila, dan saya sudah mewawancarai beberapa orang seputar dengan Pancasila. Pancasila merupakan dasar filosofi dan ideologi negara Indonesia yang memiliki makna mendalam dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai warisan para pendiri bangsa, Pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang menjadi pedoman dalam membangun masyarakat yang berkeadilan, berkemanusiaan, dan bermartabat. Belajar dan mengamalkan Pancasila menjadi sangat penting karena 5 sila yang terkandung di dalamnya merupakan jawaban atas tantangan kompleks yang dihadapi bangsa Indonesia. Dalam masyarakat yang majemuk, Pancasila menjadi pemersatu yang mampu menjembatani perbedaan suku, agama, ras, dan golongan. Pancasila tidak sekedar konsep teoritis, melainkan panduan praktis dalam menjalani kehidupan berbangsa. Ia mengajarkan kita untuk menghormati keberagaman, menjunjung tinggi kemanusiaan, mempraktikkan demokrasi yang bermartabat, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mengamalkan Pancasila berarti mengintegrasikan nilai-nilainya dalam setiap aspek kehidupan, mulai dari hubungan antar individu, bermasyarakat, bernegara, hingga bernegara. Hal ini membutuhkan kesadaran dan komitmen setiap warga negara untuk secara konsisten menerapkan prinsip-prinsip Pancasila dalam sikap dan perilaku sehari-hari. Lalu, mengapa kita harus belajar dan mengamalkan Pancasila? Karena Pancasila adalah solusi nyata menghadapi perpecahan. Dengan 5 silanya, Pancasila menawarkan keseimbangan antara kehidupan individu dan kolektif, antara hak dan kewajiban, serta antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Pancasila merupakan benteng pertahanan dari pengaruh ideologi negatif yang dapat merusak persatuan bangsa. Ia menjadi filter dan pedoman moral dalam menghadapi tantangan zaman. Pengamalan Pancasila adalah wujud konkret menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan berkemanusiaan. Pada akhirnya, Pancasila adalah instrumen transformasi sosial yang membimbing bangsa Indonesia menuju peradaban yang lebih bermartabat, berkeadilan, dan bermakna. Baik, di sini kita sudah bersama dengan narasumber pertama kita. Boleh diperkenalkan? Ya, jadi nama saya Adityo Afali, biasa dipanggil Dio. Saya merupakannya warga sekitar dari RT 2 RW 11. Mungkin segitu untuk perkenalan. Baik, kita lanjutkan. Cukup? Kita lanjutkan kepada pertanyaan pertama, yaitu apakah menurut Anda implementasi dari Pancasila sudah dijalankan di lingkungan Anda? Oke, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi untuk implementasi Pancasila itu sendiri sebenarnya sudah dijalankan dengan cukup baik ya. Cuman mungkin untuk di lingkungan saya itu belum berjalan secara maksimal untuk implementasinya. Terutama di bagian sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab kan ya. Ya, jadi di lingkungan saya itu masih kurang di dalam memanusiakan manusia itu. Dalam arti di sini masih banyak orang yang belum bisa memahami orang lain dan juga jadi ingin lebih dipahami gitu, tapi mereka itu tidak mau untuk memahami orang lain. Itu kan ya namanya tidak bisa memanusiakan manusia gitu kan ya. Ya mungkin di situ sih ya yang lebih kelihatan banget. Kalau persatuannya itu sudah ada, terus untuk sila keempat itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan itu udah jalan melalui kepengurusan RT RW, dan mungkin juga keadilan sosial di sisi juga sudah cukup ya gitu. Ya, baik. Mungkin gitu sih. Berarti untuk sila yang tidak dijalankan dengan sesuai tadi sila ke komunisasi sila kedua. Ya, ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana solusi yang baik menurut Anda yang perlu dilakukan
dilakukan agar implementasi Pancasila bisa dijalankan dengan baik? Oke, jadi kalau menurut saya sih agar Pancasila berjalan dengan baik, kita tentunya pertama-tama harus memahami nilai-nilai dari Pancasila itu sendiri ya. Jadi lebih ke fundamentalnya itu apa sih, itu sih makna dari tiap-tiap silanya itu gitu kan, yang meliputi ketuhanan yang Maha Esa, keadilan, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan yang permisalan kewakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu harus dipahami secara uh, maknanya gimana, pengertiannya apa, dan juga sebenarnya implementasinya gimana sih gitu. Mungkin harus lebih digali di dalam lagi sih, sehingga nantinya kalau kita udah mengetahui ya secara mendalam, nanti juga itu implementasinya akan mengikuti gitu. Dan dengan kita mengamalkan itu, ya insya Allah lah lingkungan menjadi aman, damai, tentram, dan bersahaja. Tentunya gitu. Baik. Ya. Boleh untuk pertanyaan terakhir? Boleh. Pertanyaan terakhir itu. Jangan susah-susah tapi. Iya, tenang aja. Untuk pertanyaan terakhirnya, kalau Anda sendiri sudah menjalankan implementasi Pancasila dengan sesuai dan baik? Alhamdulillah sih sudah ya. Saya sudah, ini sih kalau menurut pendapat saya pribadi, yaitu saya sudah menjalankan Pancasila dengan baik. Namun mungkin kalau bisa dikatakan masih belum sempurna ya, yang ibaratnya kita yang namanya manusia juga kan kadang ya dinamis gitu lah, kadang naik, kadang turun, kadang ingat, kadang kita lupa gitu kan ya, hilaf-hilaf sedikit lah gitu. Tapi at least semua nilai Pancasila itu alhamdulillah bagi saya sih saya sudah menjalankan itu. Ya, sudah cukup. Oke. Cukup untuk pertanyaannya, sekian dari saya. Terima kasih banyak ya. Siap. Terima kasih. Yo, sama-sama. Baik, kita lanjut ke responden kedua. Boleh diperkenalkan dulu namanya? Halo semua, nama aku Nela Valvika. Kalian bisa manggil aku Konai. Salam kenal. Oke, halo. Di sini kita langsung lanjut ke pertanyaan aja ya. Pertanyaan pertama, apa yang Anda lakukan ketika terdapat perbedaan pendapat dalam suatu diskusi atau rapat? Bagi pandangan saya, balik lagi ke inti dari permasalahannya dulu. Perbedaan pendapat itu wajar karena dari pemikiran setiap orang itu berbeda-beda ya. Kita nggak bisa namanya egois dalam itu aja. Jadi konsep pertama, kita harus lebih memfokuskan konteks kita tuh arahnya mau kemana dulu. Kalau kita udah tahu, kita saling berbagi pendapat, tapi ingat ambil dari kuncinya aja. Jangan langsung kalian tarik kesimpulannya dulu, karena namanya juga pendapat, kita harus saling merembuk. Jadi jangan asal aja satu pendapat kalian langsung ambil, itu gak boleh kalau misalkan dalam diskusi. Wih, keren banget. Kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Bagaimana Anda berkontribusi dalam menciptakan persatuan di tengah keberagaman, baik dalam lingkungan keluarga, tempat kerja, atau masyarakat, untuk perbedaan-perbedaan? Aku ambil dari sisi pekerjaan ya, karena kebetulan aku di sini lagi berjalan sebagai bagian di tempat kerja, aku kasir. Jujur perbedaan dalam setiap pegawai itu beda. Ada yang bisa diatur, ada yang enggak. Namanya minus plus itu ada. Cuman menurut aku sih enaknya cara gabunginnya lebih ke kita saling terbuka dulu aja. Soalnya namanya pekerjaan, kalau misalkannya kita udah nggak terbuka, itu perbedaan mau sebeda apapun, kita mau banyak itu susah. Jadi kalau kan kalian walaupun kerja profesional, kalian juga harus pikir juga, kalian juga harus saling terbuka karena pegawai, karena konteks dari kerja juga saling bekerja sama. Namanya tim itu kan harus saling saling meluk lah. Kalau misalkan ada yang kurang, ada yang salah, diperbaiki gitu. Jangan disalahin aja salah satu, itu nggak boleh. Baik, keren banget jawabannya. Pertanyaan terakhir ya, kita lanjut. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan sila pertama dalam aktivitas Anda sehari-hari?
Kalau sila pertama banyak ya, luas banget ya. Itu kan dasarnya kan tentang agama, beribadah. Konteks ibadah itu macam-macam. Entah dari kita dari ketuhannya, entah dari sikap kita yang emang diaturkan oleh Tuhan. Contoh kayak kita harus baik ke orang, nggak boleh berbohong. Itu kan salah satu aturan dari ya salah satu agama, tapi semua agama juga menyarankan hal seperti itu ya. Nah, salah satu itu kegiatan kayak itu tuh contohnya aktivitasnya. Itu kan kita nggak boleh berbohong, kita harus jujur ke orang, jujur sama orang customer, jujur sama bos juga harus. Kita harus megang kepercayaan masing-masing, bukan hanya untuk orangnya aja, tapi untuk Tuhan juga. Karena itu yang menjadi nilai plus kita sendiri di dalam dunia dan akhirat juga. Gitu. Baik, terima kasih Kak Naila Yafa Hakona ya. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Yap. Halo Kak, selamat malam. Di sini saya izin untuk menanyakan sesuatu seputar tentang Pancasila. Mohon maaf sebelumnya, boleh saya tahu nama kakak siapa? Ya, perkenalkan nama saya Siti Mariolfa. Di sini saya minta izin kakak untuk bertanya-tanya, apa tidak masalah? Baik, pertanyaan pertama. Apa yang Anda lakukan ketika terdapat perbedaan pendapat dalam suatu diskusi atau rapat? Ketika terdapat perbedaan pendapat dalam diskusi atau rapat, Ya. Saya akan berusaha untuk tetap tenang, mendengarkan pihak yang ada, dan mencari titik kesamaannya. Lalu saya akan menggunakan argumen yang objektif dengan memfasilitasi diskusi dengan adil dan fokus pada tujuan kepentingan bersama. Dan jika perlu dilakukan, saya akan melakukan kompromi atau alternatif lain di musyawarah untuk mencapai mufakat. Oke, untuk pertanyaan kedua, bagaimana Anda berkontribusi dalam menciptakan persatuan di tengah keberagaman, baik dalam lingkungan keluarga, tempat, atau masyarakat? Untuk menciptakan persatuan itu menghargai perbedaan dan menjaga komunikasi yang baik, bersikap inklusif, dan membangun kerjasama. Saya juga akan menghindari konflik, diskriminasi, dan mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan, dan juga mengapresiasi budaya lokal dan menjadi tauladan dalam menjaga harmoni. Sudah cukup jawaban untuk nomor 2, Kak? Oke, saya lanjut ke pertanyaan terakhir. Bagaimana Anda menerapkan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan sila pertama dalam aktivitas sehari-hari? Saya menerapkannya itu dengan ibadah rutin dan menjaga toleransi antar agama yang lain, menjalankan nilai moral, dan menunjukkan kasih sayang pada sesama. Dan juga menghindari perilaku yang negatif, kita selalu bersyukur, menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab saya kepada Tuhan. Apakah sudah cukup, Kak? Baik, sudah cukup. Terima kasih banyak ya Kak atas informasi yang Ya. sudah diberikan. Terima kasih. Terima kasih, Kak.